belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kita akan belajar tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Sebelumnya Bu Nita mau tanya, siapa di sini yang tahu apa yang dimaksud dengan hak dan apa yang dimaksud dengan kewajiban? Hak itu adalah apa? Hak yang harus kita terima. Hak itu adalah sesuatu yang harus kita terima, yang kita peroleh. Sedangkan kewajiban apa? Sesuatu hal yang harus kita lakukan. Next. Oke, pengertian hak. Nah, sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang atau sesuatu yang harus diterima oleh seseorang. Tadi benar. Setelah itu pengertian hak kita sudah tahu. Sekarang kewajiban. Pengertian kewajibannya adalah sesuatu yang harus kita lakukan ataupun yang harus kita kerjakan dengan penuh tanggung. Ya, jadi kalau misalkan kita melakukan sesuatu, contoh misalkan kalau misalkan di kelas ini setiap pagi kalian harus apa dulu? Membersihkan ke kelas. Sebelum kita membersihkan kelas, berarti piket itu kan suatu kewajiban atau hak? Kewajiban. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan dengan penuh tanggung jawab, berarti nanti kalau misalkan kalian waktunya piketnya salah-salah aja, yang penting pegang sapu, itu kan nggak boleh. Kalau misalkan penuh tanggung jawab, ya kalau misalkan piket, kelasnya harus bersih. Jadi seperti itu. Nah, itu hak dan kewajiban yang selama ini kita lakukan sebagai seorang siswa, sebagai seorang anak. Dan sekarang kita ini belajarnya tentang hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Hak dan kewajiban, nah kalau misalkan kalian lihat di depan, hak dan kewajiban warga negara itu tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasalnya sekitar pasal 27 sampai 34. Di situ di Undang-Undang 1945 ada di situ dijelaskan macam-macam hak kita dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Dan kita nanti akan bahas, tidak bahas semuanya ya, kita akan bahas beberapa hak saja yang harus paling tidak kalian harus tahu hak warga negara Indonesia itu apa saja. Next. Oke, yang pertama, tulen. Bentar. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ya. Yang pertama itu adalah mendapatkan perlindungan hukum. Mendapatkan perlindungan hukum itu terdapat pada pasal berapa? 27 ayat 1. Sekarang yang dimaksud kita harus mendapatkan apa? Mendapatkan perlindungan hukum itu seperti apa? Mendapatkan perlindungan hukum itu misalkan ini, ada hak cipta atau hak merek. Kalau misalkan kalian biasanya di buku-buku tulis, itu kan ada contohnya seperti ini. Nah, contoh di buku tema ini ada hak ciptanya. Nah, di sini ada hak cipta. Nah, itu adalah hak cipta itu berarti hak dalam penerbitan buku atas isi buku tersebut. Berarti kalau misalkan ini ada hak cipta, tandanya kita tidak boleh apa? Tidak boleh mengcopy atau tidak boleh menggandakan tanpa seizin. Nah, jadi kalau misalkan di buku kalian misalkan beli buku, terus di bukunya itu ada hak cipta seperti ini, nah itu berarti kalian tidak boleh menggandakan atau mengkopikan atau memperbanyak sesuka kalian. Nanti bisa kena hukum ya, kena tangkap. Nah, terus kalau itu ada hak merek. Hak merek itu ada banyak. Misalkan contohnya ada di depan itu seperti Coca-Cola, terus biasanya sepatu itu kan ada banyak kan mereknya. Apa saja kalau merek sepatu itu? Apa? Adidas. Terus yang kedua, mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Mendapat pekerjaan penghidupan yang layak. Contohnya adalah
Kalau seandainya di Surabaya itu ada program pelatihan UKM. UKM itu adalah usaha kecil menengah. Nah, itu dibuat programnya gratis ya, tidak dibungut biaya. Di situ nanti sebagian warga kota Surabaya itu bisa mengikuti pelatihan UKM secara gratis. Nah, pelatihan UKM-nya itu ada banyak macam-macam. Biasanya itu kayak ada menjahit. Kalau menjahit itu bikin apa? Bikin tas gitu, terus bikin baju, terus kalau bikin aksesoris itu apa? Bros, bikin bros seperti itu. Terus kalau ada yang di kuliner juga. Kalau di kuliner itu berarti makanan-makanan ya. Nah, yang ketiga adalah mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, ini contohnya ini adalah program wajib belajar 12 tahun. Kalau 12 tahun ya, terus ada program bantuan operasional sekolah atau sering disebut apa? BOS ya. Dana BOS itu salah satu usaha pemerintah untuk mendapatkan pendidikan, untuk memberikan pendidikan yang terbaik bagi warga negaranya. Terus yang terakhir itu ada apa? Program Indonesia Pintar. Itu ada kartu Indonesia Pintar. Kartu Indonesia Pintar itu ya nanti kita punya kartu Indonesia Pintar, nanti kan bisa kita dapat bantuan. Selanjutnya, ikut serta dalam upaya bela negara. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia juga berhak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Nah, contohnya adalah nih, mencintai produk Indonesia. Kalau kita ikut bela negara kan sekarang kita sudah nggak musimnya penjajahan kan nggak mungkin nanti kita bawa senjata atau bawa bambu runcing. Nah, sekarang kan sudah nggak zaman seperti itu. Nah, haknya kita contoh ini, mencintai produk Indonesia. Mencintai produk Indonesia itu misalnya seperti apa sih? Kita beli produk-produk dari Indonesia. Contohnya yang tadi kan ada UMKM. Di UMKM itu berarti kalau UMKM itu yang bikin kan orang-orang Indonesia. Kita membelinya itu berarti sama dengan kita mencintai produk Indonesia. Itu salah satunya. Terus yang kedua, mengikuti upacara bendera di sekolah. Yang sering tidak ikut upacara bendera siapa? Yang datangnya selalu terlambat. Gitu ya. Yang ketiga adalah belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Kita lanjut yang kelima, kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pikiran. Hak kemerdekaan. Contohnya itu adalah, nah, tadi kan berserikat dan berkumpul. Kalau berserikat dan berkumpul, contohnya itu adalah mendirikan organisasi. Kalau di Indonesia itu organisasi ada banyak ya. Bisa organisasi kesiswaan. Kalau kesiswaan berarti contohnya apa itu? Contohnya OSIS. Kalau di SD ada nggak program? Belum ada. Itu OSIS di mana? SMP. Ya, di SMP maupun SMA. Itu juga salah satu organisasi yang ada di sekolah, di SMP SMA. Nah, terus ada lagi organisasi paguyuban. Kalau paguyuban banyak ya. Kembali ya, yang terakhir adalah ya, perhatikan, kemerdekaan memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaan diakuinya. Nah, agama di Indonesia itu yang diakui ada berapa? Ada 6 ya. Yang pertama Islam, terus Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Yang terakhir adalah Konghucu. Berarti 6 agama yang diakui di
di Indonesia. Nah, itu kan ada gambarnya. Nah, meskipun kita berbeda agama, kita berbeda suku, kita tetap satu apa? Negara Indonesia. Meskipun kita berbeda suku, berbeda agama, kita tetap negara satu, yaitu negara Indonesia. Jadi kalau misalkan kita punya teman yang berbeda agama itu tidak masalah, kita harus saling toleransi. Itu yang pakai jilbab kan berarti yang Islam, kelihatan. Terus yang pakai ini, yang botak, ya, yang botak itu Buddha ya. Terus yang sebelah pojok kanan itu Kristen, Katolik. Yang Kristen itu yang sebelahnya botak itu loh. Nah, itu Kristen. Terus yang di putih itu, yang di sebelah kiri sendiri itu apa? Konghucu. Jadi seperti itu. Itu adalah ya, 6 tadi itu adalah hak-hak yang sebagai warga negara Indonesia. Sebenarnya ada banyak, cuman kita belajarnya hanya 6 ini aja. Kalau misalkan kebanyakan nanti ada di buku Undang-Undang Dasar 1945. Itu selanjutnya kita akan belajar kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kewajiban sebagai warga negara Indonesia itu ada banyak juga, cuman kita empat ya yang kita mentaati hukum dan pemerintah. Mentaati hukum dan pemerintah itu ya berarti kita harus, ya kalau misalkan kita lagi pakai motor di jalan raya berarti harus memakai helm, terus mentaati rambu-rambu lalu lintas. Jadi seperti itu kewajiban. Dari sini siapa yang masih bingung? Enggak ya, sudah jelas ya. Nanti harapannya kedepannya kalian harus tahu bahwa hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia harus dilakukan secara harus dilakukan secara seimbang. Kalian kalau misalkan ingin mendapatkan hak berarti harus melakukan apa dulu? Kalau misalkan ingin mendapatkan hak harus melakukan kewajibannya dulu. Untuk materi hari ini sekian dulu ya. Kita lanjutkan materi berikutnya ke besok. Oke. Kurang lebihnya Bu Nita mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.